Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang suka bercocok tanam dan kemudian suka menemukan juga ada serangga ya seperti ini, suka ada semut, kemudian juga suka ada cacing ataupun serangga lainnya yang ada di media tanam kita, bahkan di tanaman kita ya, ada ulet misalnya di daun-daunnya ya, kita lihat yuk. Kadang-kala nih daunnya ini bisa berlubang ya. Ini alhamdulillah nih bagus tanaman parenya, tapi kemarin ini sempat ada, nah seperti ini ya, seperti ini berlubang. Tentu kita menginginkan nah ini dia nih, ada serangganya nih. Nah ini apa ya, macam ulat nih teman-teman, nih ulat ya, kita akan ambil. Ada ulatnya nih, tentu harus kita basmi walaupun tanaman sederhana ya, supaya tidak mengganggu. Bahkan kadangkala ini bisa mengganggu pertumbuhan tanaman lainnya di sekitar kita, alias nepa kalau di Sunda nih. Ini nah kelihatan ya teman-teman nih. Bahkan aku juga kadangkala ada ulet. Nah ini kalau digedein lumayan juga nih. Aku malah senang binatang-binatang seperti ini. Kasihan juga ya sebetulnya. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan yang insektisida kimia kalau parah banget ya. Aku pakai kalau parah banget nih, karena banyak juga insektisida, pestisida alami yang tidak mengganggu keseimbangan alam. Biasanya salah satu yang digunakan yang seperti ini, Furadan 3GR. Ini aku beli 1 kilo. Ini fungsinya adalah insektisida dan nematisida. Bahan aktifnya adalah karbofuran 3%. Jadi ini grup 1A dari insektisida. Bagi teman-teman yang bermaksud menggunakan pestisida, insektisida, nematisida bahan kimia, tolong diperhatikan untuk penggunaannya atau dosisnya. Jadi ini Furadan 3GR ini bentuknya ini granul warna keunguan. Dia bersifat ini racun kontak dan lambung, berbentuk butiran warna ungu. Biasanya kita menggunakannya untuk banyak tanaman ya. Nah, bisa mengatasi apa aja sih? Penggerek tongkol, penggerek batang. Jadi biasanya ada ulet ya, kayak tadi kita temukan juga, dan hama pelipat daun, bahkan hama putih. Tapi biasanya aku menggunakan kalau parah-parah banget ini ya teman-teman ya. Jadi penggunaannya ini kita gunakan, ini saya menggunakannya di dalam tanah. Ini kalau ada cacing, ulet kayak tadi, apa ya ini? Kalau semutnya di sini pasti ada nih. Cacing biasanya juga ada. Semut ini ada yang besar tadi ya di sini. Ada yang kecil, penggerek hama batang. Jadi dalam Furadan ini mengandung karbofuran 3%, GR ini granul ya. Jadi bentuknya butiran. Cara kerjanya dia akan diserap oleh tanaman dan menyebar ke semua bagian. Harus diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama cara menggunakannya. Cara menggunakannya ini untuk dosis 1 pot untuk ukuran 15 cm sampai 30 cm ya. Jadi kalau yang lebih kecil tolong dikurangi penggunaannya, jangan terlalu banyak. Dan ini biasanya ditaburkan, jangan disemprot, karena kalau disemprot ini kurang efektif. Memang ini hamanya ada di daun seperti ini, biasanya ulet, penggerek batang, itu selalu ada lah pengganggu ya. Kalau kita bercocok tanam tidak mungkin ada pengganggu. Nah ini yang karena adanya di daun, nanti teman-teman menyemprotnya. Jadi ini adalah penggunaannya adalah ditabur kurang lebih 1 sendok makan untuk ukuran pot 15 sampai 30 cm. Jadi kalau lebih besar atau lebih kecil ya harus kita sesuaikan. Kita buka ya. Nah, bentuknya granul seperti ini ya teman-teman. Ini cukup 1 sendok makan, bisa ditaburkan ke media tanamnya. Contohnya
Ini aku menanam pohon pare ya. Tadi kan ada juga ya di tanaman pare aku. Nah, kita akan cukup ditaburkan. Ini kan ukurannya ini hampir 35 cm. Ini penggunaannya kalau betul-betul kita memerlukannya saja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya masih bisa diatasi dengan pestisida, insektisida organik, bukan hama yang banyak banget, ini saya menghindarinya. Selain mengeluarkan biaya, harus membeli di toko kimia juga, ini berpengaruh terhadap lingkungan. Nanti cara kerjanya, dia akan diserap melalui akar, kemudian ke batang, dan masuk ke seluruh bagian. Nah, seperti ini nih ya, ada hama apanya nih, coba aku lihat. Ini sampai menghabiskan daun. Biasanya kita lihat di belakangnya, termasuk hama putih ini bisa kita gunakan furadan tadi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi nah di sini juga ada tuh, ada semut, hanya agak kecil. Tadi aku menemukannya agak besar. Untuk furadan ini baiknya yang pertama, kalau kita berlebihan itu bisa mengakibatkan tanaman menjadi layu. Jadi untuk dosisnya tadi betul-betul harus kita perhatikan ya. Nah, ini bentuknya. Jadi kalau berlebihan, tanaman bukannya sehat, bukannya terlindungi dari hama, tapi malah akan menjadi layu. Yang kedua, jangan menggunakan dalam jangka waktu yang lama karena bisa merusak tanah. Nah, ini media tanam ataupun tanah nih, ini akan rusak. Ini tanahnya kebetulan kurang bagus ya. Kalau kita gunakan terus-menerus untuk furadan ini, maka akan merusak dalam jangka waktu yang panjang. Dan diberikan hanya kalau terserang hama saja. Kalau lagi aman-aman tanamannya ya nggak terserang hama seperti yang tadi, lebih baik kita tidak gunakan. Terutama apalagi kalau tanaman sayur yang daunnya kita makan ya. Nah, dosisnya kalau tadi saya hanya mencontohkan 1 sendok makan itu untuk polybag atau pot ukuran 15 sampai 30 cm maksimal ya. Tapi nanti bisa disesuaikan juga dengan ukuran dan hama tanaman. Nah, jangan disemprot ya, walaupun ini hamanya ada di daun teman-teman. Kebanyakan sih memang kita menghindari juga ya penggunaan untuk beberapa pupuk kimia ataupun untuk insektisida kimia. Sebisa mungkin saya menggunakan yang organik karena ini hanya tanaman di kebun lahan sempit saja. Selain untuk menghemat uang, juga akan menjaga lingkungan kita. Lingkungan kita tidak tercemar terlalu banyak oleh bahan kimia. Nah, segitu ya teman-teman sharing saya mengenai penggunaan salah satu insektisida dan nematisida furadan 3GR yang warnanya seperti ini ya, ungu ya. Ini biasanya kita campurkan juga ke media tanam. Ini media tanam yang tadi banyak banget nih semutnya ya. Saya yang tidak kelihatan ini ada semutnya ya. Betulnya nih ada semut besar, semut kecil. Nah, tapi nggak ketemu nih semutnya. Udah takut duluan kali masuk video, menjadi penyebab tanaman kurang subur. Oke, segitu dulu sharing saya mengenai salah satu bahan kimia yang kita gunakan untuk mengatasi hama dan penyakit tanaman. Bagi teman-teman yang mempunyai masukan untuk perbaikan ataupun mengenai tayangan video tadi, silahkan di komen ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.